Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tadabbur Jalanan Channel. Semoga dalam setiap langkah kita akan menemukan sebuah hikmah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan hikmah dalam dakwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, hadis nomor 145, disebutkan bahwa Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Islam akan kembali ke dalam keasingan. Mari simak penjelasan para ulama berikut ini. Justru keasingan Islam di hari ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Dia merasakan keasingan Islam dan dia sedang di tengah-tengah kaum muslimin. Dia merasakan keasingan Islam bukan karena dia sedang berada di tengah-tengah Yahudi, Nasara, Majusi, kemusyrikin lah. Justru dan dia sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia merasakan keasingan Islam yang luar biasa. Syekh Al-Albani ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini berawal dengan keasingan dan kelak akan kembali menjadi asing seperti mulanya. Maka surga bagi mereka yang terasingkan karena Islam yang dia amalkan. Kenapa demikian? Karena kata beliau, kalau di fase Mekah saat itu yang membenci, memusuhi dan menolak Islam terang-terangan dan jelas-jelas adalah musyrikin. Jelas-jelas musyrik. Abu Lahab degeng, Abu Jahal CS. Sementara yang menolak Islam di hari ini justru mereka yang mengucapkan dua syahadat. Salat 5 waktu, S1 ilmu hadis, S2 ilmu hadis, S3 jurusan hadis, profesor agama. Bahkan sebagian mereka sudah bergelar rektor kampus Islam. Dia yang menghalalkan zina, dia yang menghalalkan musik, dia yang menolak tauhid, dia yang menolak sunnah dan yang memperolok-olok sunnah. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam ini dimulai dengan keasingan, aneh. Jadi orang Islam itu aneh. Orang aneh pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sibuk menyembah patung, ada satu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Ketika orang sibuk menyembah berhala-berhala di kota Mekah, bayangkan di Ka'bah ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di situ ada seorang hamba yang bernama Muhammad ibn Abdullah yang dia menyeru kepada la ilaha illallah. Aneh, diperangin oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya. Naam, begitulah Islam bermula. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dalam kondisi aneh. Jadi kalau kita lihat orang Islam itu aneh di tengah-tengah orang-orang non-muslim. Orang Islam ketika orang-orang sedang makan minum, orang Islam puasa. Loh ente kok puasa? Kata dia, kita lagi makan nih. Akan kelihatan aneh. Ketika orang-orang sibuk di tempat pekerjaannya, ketika mereka sibuk dengan usahanya, seorang muslim dengar azan tinggalkan pekerjaannya, dia sholat. Ajib, kata dia, ini orang-orang lagi syukur cari dunia, kau sholat. Dan itu salah satu keanehan Islam. Pernah ada satu tentara Amerika yang masuk Islam. Ini cerita salah seorang syekh, kalau nggak salah di Dammam atau di Arab sana lah. Lagi adzan zuhur kalau nggak salah, tuh pekerjanya orang Bangladesh, penjaga toko mau nutup toko. Ini orang Amerika, anak mau bayar, mau beli, kata nggak ada, kata dia, nggak ada, tutup, kata dia. Kata dia, subhanallah, ini orang Islam dikasih fulus nggak mau nih, kata dia. Aneh, padahal tuh orang maksa nutup karena peraturan mungkin. Dia mungkin kepingin sama fulusnya, tapi karena peraturan. Tapi kita lihat keanehan orang Islam.
Aneh orang Indonesia, subhanallah. Bagaimana dia menabung ketika orang-orang membangun rumahnya, ketika orang-orang sibuk dengan perusahaannya, dia menabung untuk berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk bisa berkunjung ke rumah Allah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia tinggalkan keluarganya. Aneh. Kemudian orang-orang yang menegakkan Islam yang benar, itu pun aneh di tengah orang-orang Islam. Nah, yang menegakkan Islam dengan benar, ya subhanallah. Saya ingat dulu ketika saya pulang dari pesantren, sholat ke masjid. Padahal 5 tahun sholat di rumah terus. Ketika kelas 6 sholat ke masjid, jenggot mulai tumbuh. Katanya orang tua, inti nih ikut aliran apa nih kok sholat di masjid? Nah, karena masjid biasanya sepi jamaah. Masjid di Indonesia ramainya kapan? Jumat. Kok lihat nih ada orang-orang memakmurkan masjid, sholat maghrib ke masjid, asar ke masjid. Ada apa nih? Aneh buat orang Islam. Kalau orang mereka ngerti bahwasanya inilah yang benar. Kita lihat orang-orang Islam yang merapatkan softnya akan dinilai aneh oleh orang Islam yang tidak biasa merapatkan softnya. Dilihat ini, sejadah ini baru yang tahu. Kadang-kala ada orang yang pulang haji beli sejadah besar ya, sholat, tahu-tahu ada orang merapatkan softnya naik ke sejadah dia. Lihat, ada sejadah ini. Karena aneh, kenapa dia kok mau merapatkan gitu loh? Buat dia aneh. Karena dia tidak mengerti kalau itu adalah syariat Allah SWT. Kita lihat perempuan-perempuan yang pakai kerudung akan menjadi aneh di tengah wanita-wanita muslimah yang tidak berkerudung. Dia akan mengatakan, udahlah nggak usah sok suci pakai kerudung gitu, yang penting hatinya dikerudungin. Kalau subhanallah jamaah, akan jadi aneh. Apalagi dengan munculnya aliran-alirannya. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman seperti sekarang, zaman fitnah, zaman Islam itu dilecehkan, zaman Islam itu ditinggalkan, Quran tidak lagi diingat kecuali hanya untuk sekedar cari berkahnya saja. Petunjuk Al-Quran ditinggalkan, orang lebih memilih petunjuk-petunjuk ahli filsafat, petunjuk-petunjuk ya orang-orang yang tidak mengenal Allah daripada petunjuk Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini sahih, beliau mengatakan, inna min waraikum ayyam subur, sesungguhnya di belakang kalian tuh ada hari-hari yang penuh kesabaran, hari-hari yang memerlukan seorang bersabar. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Bersabar pada hari-hari itu, pada masa itu, seperti memegang bara api. Tunjukkan kepada saya siapa orang yang bisa bersabar memegang bara api. Mungkin dia pegang, dia lepas. Ketika dia datang pengajian lagi ya, semangat ya, pegang lagi, nanti lepas. Kita lihat kadang-kala kita kalau pulang pengajian semangat, Masya Allah, anak akan ke masjid sholatnya, anak akan jaga. Dapat seminggu, saya lepas lagi, main ke Kuta. Insya Allah, oh ya Allah, kata dia, tobat dia, subhanallah. Ayyamus subur ya mah, butuh kesabaran. Tapi antum jangan mengatakan, Ustaz, anak akan memuji keimanan anak, akan datang ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah. Jangan, tempat-tempat maksiat kita itu lemah. Kadang-kala subhanallah, manusia ketika melihat, apalagi matanya ya, subhanallah, awalnya dia astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar ya. Ini di tempat-tempat seperti ini ayyamus subur, kita harus benar-benar sabar, berpegang teguh dengan agama. Kadang-kala kita lewat ya, matanya nundukkan jalan sambil menunduk gitu kan. Hati-hati, lihat ke depan nanti. Enggak, anak, jaga pandangan anak. Butuh kesabaran hal itu. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Lil amil fihim, orang-orang yang beramal pada hari-hari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amali. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul
yang menjaga amalan-amalan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari yang penuh kesabaran itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal dengan amalan itu. 50 kali lipat amalan. Para sahabat bertanya pada waktu itu, "Ya Rasulullah, ajru khamsina minhum?" Yang kau maksud 50 orang dari mereka. Jadi pahala satu orang ini dikali 50 orang dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ajru khamsina minkum, seperti pahala 50 orang dari kalian. Subhanallah. Tatkala lingkungannya mendukung, ya, kita nih yang hidup umpamanya di Madinah, ya Masya Allah, antum dengar azan, semua toko tutup, semua aurat ditutup, Masya Allah. Kita pun yang punya toko, yang punya usaha, mau tutup itu aman. Kenapa? Semuanya tutup, nggak mungkin pelanggannya pindah. Dia kan dukungan gitu. Tapi kalau di sini mau tutup, wah nanti pelanggannya pindah ke sebelah, gimana kata dia? Wah, ini fulus urusannya ini. Lingkungannya tidak mendukung, maka di situ pahalanya apa sama pahala orang yang hidup di Bali dengan pahala orang yang hidup di Madinah? Lingkungan mereka mendukung, mereka bisa mengamalkan hal itu. Walaupun di sana tetap butuh kesabaran, tapi kesabaran di negeri ini tentunya akan butuh perjuangan dan pengorbanan yang lebih dahsyat. Maka kita harus melihat, maukah kita tidak terkontaminasi dengan kondisi yang ada. Nah, sekian Sobat Tadabbur Jalanan, semoga menjadi hikmah dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap simak ya.